Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinatahu
sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan azimah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afi bi amri. Usikum wa iyaya bi taqwallah wa qad farajal muqaddas. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'tuna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyyil karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang jamaah Jumat rahimahullah. Marilah kita memperdalam rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai dengan detik ini Allah masih memberikan nikmat sehat, nikmat sempat, dan terutama nikmat iman, sehingga kita masih bisa melaksanakan salat Jumat berjamaah di masjid yang kita cintai. Salawat dan salam juga tidak lupa kita kirimkan kepada arwah hidup kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sidang jamaah Jumat rahimahullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan khatib pertama-tama mengajak dirinya sendiri dan diri kita semua untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah sampai kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Kemudian di awal khutbah tadi khatib telah membacakan surat At-Tahrim ayat 6 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, dan penjaganya adalah malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepadanya, dan selalu mengerjakan apa-apa yang diperintahkan kepadanya. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Di dalam ayat itu Allah menekankan kepada kita agar kita senantiasa menjaga diri kita pribadi dan keluarga kita dari api neraka. Keluarga merupakan lembaga sosial yang terkecil di negara kita ini. Yang selanjutnya apabila keluarga itu telah berkumpul, maka terjadilah rukun tetangga, kemudian biasanya rukun keluarga, sampai kepada pemerintah yang tertinggi yaitu presiden. Namun jika keluarga itu tidak diberikan pembinaan dan ketahanan keluarga yang kuat dan kokoh, yang mudah terpengaruh oleh hal-hal yang negatif, maka tentulah suatu negara yang terdiri dari keluarga-keluarga itu akan rapuh dan mudah dicekcoki oleh bangsa lain. Oleh sebab itu, pada kesempatan khutbah kita yang singkat ini, kita akan mencoba membahas tentang ketahanan keluarga.
Sidang jamaah Jumat rahimahullah. Ketahanan keluarga itu adalah apa yang dimaksud dengan ketahanan keluarga adalah merupakan suatu kesanggupan keluarga dalam hal menghadapi segala tantangan, hambatan dan rintangan yang datang menghampirinya, baik yang datang dari dalam keluarga itu sendiri maupun yang datang dari luar. Karena betapa banyak kita lihat sekarang hancurnya suatu negara, hancurnya suatu tatanan masyarakat itu dimulai dari keluarga itu sendiri. Ada keluarga yang bapaknya itu adalah sebagai KDRT terhadap ibu dan anak-anaknya, sehingga anak dan istrinya tidak lagi kokoh, tidak lagi baik dalam pendirian, karena selalu diberikan hal-hal yang tidak baik oleh sang kepala keluarga. Ada juga kita lihat sekarang ini di tengah-tengah masyarakat banyak anak-anak yang masih kecil sudah terlibat dengan hal-hal yang dilarang oleh agama, sudah terlibat kepada narkoba, sudah terlibat kepada perzinahan. Bahkan ada yang anak yang masih usia belasan tahun, yang masih sekolah di SD, tetapi sudah hamil duluan di luar nikah. Itu tentu hal yang tidak kita ingini, hal yang tidak kita sukai. Tetapi mau tidak mau, suka tidak suka, itu ternyata sudah terjadi di negara kita. Sudah terjadi di beberapa rumah tangga. Tidak mungkin tidak di keluarga kita, tetapi di tetangga kita, atau tidak di provinsi kita, di provinsi tetangga. Namun itu sudah terjadi. Di samping itu juga ada anak-anak yang masih kecil sudah korban narkoba, sudah sering menghisap narkoba, sudah sering keluar masuk penjara. Itu tentunya berawal dari ketahanan keluarga yang rapuh, yang tidak kokoh, sehingga mudah dicekcoki oleh hal-hal yang negatif dari luar. Oleh sebab itu, sidang jamaah yang berbahagia, setidaknya di dalam keluarga kita itu perlu kita bangun 3 pilar agar keluarga kita bisa berdiri dengan kokoh. Ketiga pilar itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pilar akidah. Karena setiap anak yang baru lahir itu dia adalah suci, tiada dosa, tiada noda, bagaikan kertas putih yang belum ditulis apa, putih bersih. Tetapi bapak ibunya lah, keluarganya lah yang mewarnai dia. Apakah ia akan menjadi Yahudi, akan menjadi Nasrani atau Majusi, atau tetap dalam keadaan akidah Islamnya. Namun banyak juga di antara keluarga muslim yang bapak ibunya muslim tetapi anaknya dibiarkan bebas dalam memilih akidahnya, sehingga ada yang tidak sesuai dengan akidah Islamnya, ada yang berpaling ke agama lain, ada yang pindah ke Majusi, kepada Nasrani atau kepada Yahudi. Itu adalah gara-gara benteng yang didirikan oleh bapak ibunya tidak kuat dan tidak kokoh. Karena perkawinan, karena ekonomi, dan karena hal-hal sepele lainnya, dia rela berpindah agama, berpindah keyakinan. Dan bahkan juga ada di antara keluarga kita, anak kita, istri kita, walaupun kita telah menyuruh atau memaksa untuk melaksanakan ibadah, tetapi dia tetap tidak mau melaksanakan ibadah, mengikuti kata hatinya, karena di luar sana ternyata banyak orang-orang yang tidak melaksanakan perintah Allah. Maka yang pertama yang kita bangun adalah bagaimana menanamkan akidah Islamnya kepada anak-anak dan keluarga kita. Apabila akidah Islamnya sudah kokoh, insya Allah godaan apapun, tantangan yang bagaimanapun datang dari luar, dia akan tetap berada istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang jamaah Jumat yang kedua,
Yang kedua adalah pilar yang kedua yang perlu kita bangun adalah pilar sosial. Karena kita hidup ini dengan masyarakat, kita hidup dengan sosial. Tidak ada yang hidup di dunia ini yang sendiri saja. Sejak kita lahir sampai kita meninggal, kita hidup di tengah masyarakat. Kita lahir dibantu orang lain. Bahkan nama kita pun juga diberikan oleh orang lain. Kita masuk sekolah, pendidikan juga diberikan oleh orang lain. Kita dapatkan ijazah juga dari orang lain. Dapatkan pekerjaan juga orang lain yang memberikan. Bahkan sampai ke dalam kubur pun orang lain yang mengantarkan kita. Karena tidak ada satu orang pun dari kita yang bisa berjalan sendirian di kuburnya. Oleh sebab itu kita perlu menanamkan pilar-pilar sosial di tengah keluarga kita. Karena dengan adanya orang lain, dengan adanya bantuan dari masyarakat, kita bisa hidup dengan tentram, dengan aman. Namun jangan sampai salah dalam memilih teman. Karena tidak semua teman itu yang baik. Tidak semua teman yang bisa mengantarkan kita ke dalam pintu surga. Banyak teman sekarang yang makan teman. Banyak pakar makan tanaman. Dia tidak lagi mempedulikan apakah nilai-nilai persaudaraan, nilai-nilai keislaman. Yang penting kepentingannya dia dapatkan, kepentingan dia peroleh, maka orang lain pun siapapun dia tidak tahu lagi. Makanya kita perlu menanamkan kepada anak kita dengan siapakah dia berteman, siapakah yang pantas menemani kehidupannya, sehingga nanti apabila dia berkumpul dengan orang-orang baik, maka insya Allah dia bisa terbawa baik. Tapi kalau seandainya teman-teman yang dia dekati sehari-hari bukanlah orang yang baik, tetapi orang yang jahat, orang-orang yang akan menjerumuskannya ke dalam neraka, maka kita akan menerima dampaknya pula. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Yang ketiga yang perlu dibangun adalah ketahanan ekonomi. Karena kalau seandainya ekonomi sudah tidak tahan, tidak kuat, maka semua yang ada di lembaga itu akan mudah terpancing, mudah goyah. Betapa banyak kita saksikan orang berpindah agama karena ekonominya lemah. Betapa banyak kita lihat orang-orang yang rela mengorbankan akidahnya, mengorbankan dirinya, mengorbankan hartanya dan keluarganya hanya karena mengejar rupiah. Hanya faktor ekonomi. Oleh sebab itu kita perlu bangun ketahanan ekonomi ini agar kita tidak mudah goyah atau digoyahkan, akan dihinakan atau dimurtadkan oleh orang lain yang tentu saja dia bercita-cita ingin menyebabkan kita tersesat lama-lamanya. Sidang jamaah Jumat rahimahullah, tentunya untuk menetapkan atau mendapatkan keluarga yang tahan secara ekonomi, sosial dan secara akidah itu tidaklah mudah, tidaklah gampang, tidaklah seperti membalikan telapak tangan. Banyak tantangan, banyak aral yang melintang. Oleh sebab itu kita perlu juga mengetahui tantangan apa sajakah yang perlu kita hadapi atau yang akan kita hadapi jika kita ingin tegak menegakkan agama atau keluarga yang Islami. Tantangan yang pertama tentunya adalah tantangan yang bersifat dari yang kita lihat pada masa sekarang ini atau pada era ini, yaitu tantangan yang berbeda dari tahun ke tahun. Berbeda ketika kita masih muda, berbeda ketika masih zaman dahulu. Banyak sekali tantangannya yang datang kepada anak-anak kita. Apakah tantangannya itu bersifat pergaulan bebas, hidup sama lepas, hidup serumah tapi tanpa ikatan, sehingga ada anak yang lahir di luar nikah. Itu merupakan program dari negara-negara liberal yang ingin menghancurkan Islam. Mereka beranggapan bahwa nikah itu adalah sesuatu yang penting.
sehingga hidup bersama antara laki-laki dan perempuan itu boleh saja. Sehingga anak-anak yang lahir dari keluarga kita, apabila dia tidak diikat dengan ikatan nikah atau ikatan Islam yang resmi, maka lahirlah anak-anak yang zina. Kalau anak-anak itu yang lahir, maka hancurlah semua keturunan kita. Janganlah kita biarkan hal itu. Kemudian juga adanya tantangan LGBT, lesbian, gay, biseksual dan transseksual. Tidak hanya targetnya anak gadis kita, tapi anak laki-laki kita juga jadi target oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang ingin merusak keturunan kita, yang merusak tatanan keluarga kita. Kemudian juga adanya pornografi yang sekarang ini dengan mudah didapatkan oleh anak kita. Dapat dilihat di internet yang dengan gampang dia searching, dia dapatkan. Dan juga narkoba yang sama-sama kita lihat betapa banyak orang yang telah hancur generasinya karena menggunakan narkoba. Maka sebagai orang tua kita harus terus belajar bagaimanakah cara mendidik anak kita, cara mendidik keluarga kita agar menciptakan keluarga yang kokoh, keluarga yang istiqomah berada dalam keislamannya. Anak-anak yang terlahir di tahun 2000 sampai ke sini atau 2000-an, pola pendidikannya dengan anak-anak yang lahir sebelum tahun 2000 itu sangat berbeda. Karena dalam kondisi ini orang tua, ayah dan ibu itu perlu terus belajar dan jangan lengah sedikit pun. Sebab di luar sana betapa banyak orang-orang ingin menghancurkan keluarga kita. Misalnya ketika kita atau ibu-ibu kita atau istri kita sedang asik menonton film, apalagi film yang lagi hot-hotnya sekarang, drama Korea, lalu anak-anaknya dibiarkan saja menonton atau melihat HP sendirian. Dengan bebas anak itu memilih apakah yang dilihat. Kadang-kadang yang dia lihat bukan film untuknya atau untuk anak-anak seusia dia, tapi dia sudah melihat film yang sewajarnya dilakukan oleh orang tuanya. Nah, hal ini tentu sangat merusak moral dan jiwa anak-anak. Ternyata dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli di luar negeri, pengaruh dari pornografi itu lebih parah daripada pengaruh narkoba. Oleh sebab itu kita janganlah sampai anak-anak kita cekcoki atau kita berikan hal-hal yang berbau pornografi. Walaupun narkoba lebih parah, tapi pornografi lebih parah. Oleh sebab itu, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, bagaimanakah kunci keberhasilan dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah? Yang pertama adalah membangun komunikasi yang intens, baik antara ayah dan ibu, ibu dan anak, atau ayah dengan anak, sehingga kita tidak terjadi miscommunication. Jangan sampai anak mengadukan masalahnya kepada orang di luar dari keluarganya. Ketika dia bermasalah dengan ibunya, dia marah dan lari, tak tahu arah, lalu disambut oleh orang-orang yang berpura-pura baik, padahal dia ingin menerkam anaknya. Nah, ini akan lebih berbahaya. Oleh sebab itu, ciptakanlah komunikasi yang baik dengan keluarga kita agar tidak terjadi miskomunikasi. Kemudian yang kedua adalah kita hendaknya juga menciptakan ketahanan ekonomi. Kenapa? Karena kalau ekonomi kita tidak kuat, ekonomi tidak bisa membentengi diri kita atau keluarga kita, maka dengan mudah anak-anak dan keluarga kita terpaling. Betapa banyak para ibu, para perempuan
yang sudah menjadi janda karena faktor ekonomi. Ketika ada uang, suaminya disayang. Ketika uang tidak ada, suaminya ditendang, maka dia menjadi janda. Itu adalah faktor ekonomi kebanyakan, walaupun ada faktor-faktor yang lain. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita bentengi keluarga kita dengan agama. Kita berikan pengetahuan agama, pengetahuan akidah Islamnya kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, agar tidak mendekati apalagi melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Untuk itu perlu kita meningkatkan ketahanan agama ini agar kita semua bisa selamat di dunia dan selamat nanti di akhirat. Kemudian juga kita perlu menciptakan kemandirian keluarga. Keluarga itu hendaknya mandiri, jangan sampai dia tergantung kepada orang lain, tergantung kepada orang-orang yang ingin merecoki keluarga itu sendiri. Dan yang terakhir adalah hendaknya kita mensosialisasikan nilai-nilai keagamaan yang ada pada diri kita, yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada keluarga, kepada masyarakat, dan tentunya kepada bangsa dan negara kita. Kita tidak akan mudah terpengaruh oleh nilai-nilai yang menyimpang yang datang akibat teknologi dan globalisasi. Sidang jamaah Jumat rahimahullah. Demikianlah khutbah kita yang singkat pada hari ini. Mudah-mudahan ada hikmahnya untuk kita semua, terutama untuk praktik pribadi. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa qad faza al-muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat liwat wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah masing-masing kamu lihat masa lalu, sudah sejauh mana kita berbuat, termasuk dalam hal ketahanan keluarga. Sudah seberapa besar peran kita sebagai ayah, sebagai bapak dalam membina keluarga. Jangan kita serahkan tanggung jawab mendidik anak, kemudian membina keluarga hanya kepada istri kita. Karena anak-anak kita itu juga tanggung jawab kita. Istri kita juga merupakan orang yang bertanggung jawab, tetapi tanggung jawabnya adalah di bawah kita. Kitalah yang lebih besar. Maka kalau ada anak-anak kita yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kita, anak-anak yang kurang ajar, anak-anak yang nakal, itu kembali kita hendaknya beristighfar kepada Allah. Itu adalah kesalahan kita sendiri. Karena kebanyakan bapak-bapak, orang tua sekarang ini menyerahkan tugas pendidikan itu hanya kepada istrinya saja, kepada ibunya saja. Padahal anak itu terlahir bukan karena istri saja, tetapi adalah karena kita berdua. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana
lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibaratullah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum.